mengisahkan seorang panglima tua yang kehilangan penglihatan dan masa kejayaannya. Ia ditugasi menjaga pintu rahasia peninggalan Raja Syukur sambil mengenang kisah dua bersaudara, Syukur dan Tama, serta kehancuran kerajaan akibat keresakahan keturunan mereka. Di akhir hidupnya, Datu membuka pintu itu, menemukan bahwa hanya kematian yang bisa mengungkap rahasia sejati yang dijaganya. Selamat menyaksikan. Kau sudah tak setia dulu lagi, Tagakmu. Sekarang kau hanya seorang datuk-datuk. Dulu kau memang panglima perang. Tombak di tanganmu. Pasukan demi pasukan berbaris di belakangmu. Ya. Aku pernah gagah. Aku pernah berdiri di barisan depan. Sampai perang merenggut kedua bola mata, merenggut sebagian dari diriku. Orang-orang bilang Panglima Cacat tak layak lagi untuk mengabdi. Tetapi kata-kata itu tak akan berarti bagiku. Aku akan tetap mengabdi kepada Raja Syukur.
Raja Syukur, satu-satunya orang yang tak pernah melihat kebutaanku. Ia melihat kesetiaanku. Kemudian ia angkat aku menjadi penjaga ini. Ruangan rahasia yang bahkan aku tak tahu bagaimana bentuk dan isi di dalamnya. Tagak Kubo. Ruangan ini kubangun untuk mengingat kakakku Tamat. Hanya orang-orang dengan sifat seperti kulah yang boleh masuk. Jika tak punya, maka orang itu harus kehilangan semua inderanya atau sudah sekarat. Kata-kata itu terikat di dadaku dan malam ini aku merasa pesan itu seperti doa kematian yang sedang memanggilku. Syukur dan Tamat adalah dua bersaudara. Syukur tahu arti cukup, sedangkan Tamat sangat rakus dan gila akan wanita. Semenjak orang tuanya wafat, mereka menjadi yatim piatu. Orang tuanya berpesan untuk menjaga harta warisannya dengan baik-baik. Tetapi Tamat, ia menjualnya satu demi satu. Sawah, rumah, ladang, semuanya habis. Semuanya ia tukar dengan arak dan wanita. Syukur hanya bisa menahan hati, ikut menderita, tak berdaya melawan kakaknya sendiri. Hingga akhirnya mereka jatuh miskin dan diusir oleh orang kampung. Namun ada suatu hari di dalam hutan, dua saudara itu bertengkar. Tamat menghajar dan mencongkel mata adiknya hingga buta, lalu meninggalkannya sendirian. Bayangkan, darah daging sendiri dicongkel matanya hanya karena nafsu ini berkuasa.
memanggil si tamat. Untungnya syukur selamat. Ia ditolong oleh nenek kekasih. Matanya diobati, ia dirawat, dan kemudian ia mencari peruntungan di kerajaan sebelah dan menjadi tukang kebun kerajaan. Hingga akhirnya ia sampai ke Pulau Paut Tinggi. Di sana Garuda hidup. Intan-intan berkilauan seperti bintang jatuh. Syukur hanya mengambil satu intan yang sebesar empuk jari kaki. Baginya satu saja sudah cukup. Dan dengan itu pula dia menikahi putri raja dan menjadi seorang raja. Sedangkan si tamat dia menjadi pengemis, kemudian ditampung oleh Syukur dan dijadikan tukang kebun kerajaannya. Sayangnya sifatnya tak berubah. Tamat iri dan mencoba untuk pergi ke Pulau Paut Tinggi. Tetapi ia tak pernah kembali. Sejak tamat hilang, Raja Syukur membuat ruangan ini. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib si tamat. Mungkin satu-satunya yang tahu hanyalah si Raja Syukur. Setelah beberapa waktu, Raja Syukur juga ikut hilang. Dan kini, anak-anaknya mulai berbagi wilayah kerajaan. Raja Syukur memiliki 3 anak laki-laki, besi, perak, dan tembaga. Sayangnya, tak ada yang masih sifat dan kebajikan ayahnya. German Gading Besi, si sulung yang menggantikan tahta ayahnya. Ia adalah raja yang gila wanita. Mulutnya manis, tetapi hatinya busuk. Herman Gading Perak menjadi raja di wilayah barat kerajaan. Ia adalah raja yang diktator. Suaranya lebih keras daripada guntur. Dan Herman Gading Tembaga, si bungsu yang gigir, sombong, ceroboh, sibuk menghidup emas, sementara rakyatnya kelaparan. Menjadi raja di wilayah timur kerajaan. Mereka besi, perak, dan tembaga, bukan emas. Tak ada yang mulia, tak ada yang bersinar.
Mereka semua pernah mencoba untuk masuk ruangan ini, tetapi tidak ada yang layak. Aku anak sulung, aku raja. Siapa berani melarangku? Hei, minggir! 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 Begitulah katanya. Sembari menghantam pintu dengan pedang emasnya. Tetapi pintu tetap tidak terbuka. Harga dirinya runtuh, pedangnya patah. Lalu dia lari ke pelukan perempuan-perempuannya. Selang beberapa waktu, giliran Kerman menjadi merah pula. Aku adalah pemimpin wilayah barat. Aku lebih gagah daripada ayahku sendiri. Pasukan, maju! Dia mengerahkan pasukannya, menabuk genderang, meneriakkan perintah. Tetapi pintu tetap tidak terbuka. Pasukannya kabur satu persatu. Meninggalkannya sendirian, bertarung dengan bayangan. Selanjutnya, Kerman mengiring tembaga ke tempat paling terakhir ke ruangan ini. Dia membawa sekantong emas, permata, dan perhiasan. Pintu ini pasti bisa disokok. Semua itu ada harga, bahkan untuk sebuah rahasia. Dia menumpahkan semua emasnya. Koin-koin itu berjatuhan seperti hujan. Akan tetapi, pintu tetap tidak terbuka. Hanya angin yang menjawabnya. Tembaga hanya terduduk, menghitung sisa emasnya sembari menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Mereka bertiga, besi yang gila nafsu, perak yang haus akan tata, dan tembaga yang gigil. Tak ada yang pantas,
ada yang masih sifat layaknya. Mereka pikir ruangan ini berisi harta. Dan akibat ulah 3 bersaudara itu, kerajaan menjadi sangat kacau saat ini. Perang saudara pecah, rakyat sengsara, anak-anak menangis mencari ayahnya yang tak pulang, ibu-ibu menangis di jalanan. Negeri yang dulu dipenuhi oleh cahaya kini tenggelam dalam gelap. Dan aku orang menjaga menjaga sesuatu yang akan sekalipun tak pernah kulihat. Apa sebenarnya isinya? Hanya kematianlah jalan satu-satunya.